Banjir yang menerjang ibu kota Jakarta dinilai tidak terlepas dari kondisi daerah-daerah di sekitarnya. Salah satunya adalah keberadaan ratusan villa di kawasan Puncak, Jawa Barat. Daerah tersebut seharusnya berfungsi sebagai daerah resapan, sehingga air hujan bisa tertahan dan tidak masuk ke Jakarta. Tapi kenyataannya di sana berdiri ratusan villa dan kebanyakan milik para pejabat. Persoalan mendasar dari semua proses mengapa ini terulang ya salah satu sebabnya adalah kondisi bentang alam kita yang memang sudah semakin kritis dan semakin rusak. Jadi ini menjadi persoalan yang menjadi pertanyaan kita adalah ketika terjadi persoalan banjir yang menjadi jawabannya adalah pola-pola lama, struktur, misalnya pendekatan dengan cara membuat waduk, sodetan dan sebagainya. Jadi yang menjadi catatan juga yang membedakan dengan tahun-tahun kemarin adalah pola banjirnya tidak mengikuti pola siklus 5 tahunan, 10 tahunan itu, tapi sudah seakan-akan menjadi siklus tahunan yang terulang dalam waktu yang relatif lebih pendek. Tata ruangnya ada Jakarta ini. Yang salah itu adalah dalam memanfaatkan tata ruang dan mengendalikan pembangunannya. Kita akui dokumennya sudah bagus, rencana detail tata ruangnya sudah ada, tapi prakteknya yang bermasalah. Contohnya praktek itu disebabkan karena tuntutan ekonomi yang demikian tinggi, sehingga kadang-kadang tata ruang yang kadang-kadang menjadi alat pengendali tergodam oleh tuntutan pasar menjadi tata uang, kemudian pemanfaatannya berubah kepada aspek-aspek yang tidak direkomendasikan. Kalau dalam konteks metropolitan dan kerjasama dalam konteks wilayah megapolitan, itu kan ada kota utama dan ada kota pendukung, kota satelit. Yang menjadi pertanyaan sekarang ini adalah tidak terjadinya redistribusi fungsi. Artinya pembagian peran, Jakarta apa, satelitnya apa. Sekarang apa-apa semuanya di Jakarta. Kota satelitnya, kota asrama. Kota asrama itu ya itu tadi, orang bekerja di Jakarta, di kota satelitnya hanya tidur. Paginya berangkat lagi, apa-apa di Jakarta. Jadi tidak ada keseimbangan. Di puncak itu ada namanya kawasan lindung dan itu berada di areal tanah negara. Kawasan lindung itu intinya tidak boleh ada fungsi-fungsi lain kecuali hanya fungsi lindungnya yang harus diprioritaskan. Nah sekarang terjadi perambahan, munculnya lebih dari 300 sampai 800 villa. Nah yang menjadi persoalan adalah ketika kawasan lindung itu dimanfaatkan untuk kegiatan lain dalam konteks kegiatan budidaya misalnya, itu kan ada indikasi menghilangkan wilayah resapan. Dan kita harus akui kalau puncak itu merupakan wilayah hulu dan terdiri dari vegetasi hutan, itu bisa menahan 80-90% resapan air itu bisa tertampung. Begitu dia menjadi perkebunan teh, dia turun menjadi sekitar mungkin 60-50-60%. Tapi ketika menjadi kegiatan permukiman, mungkin hanya tinggal antara 5 atau 20%, mungkin juga 0. Nah, kita bayangkan kalau ini dibalik, ada perumahan di atas menggantikan fungsi hutan, otomatis runoff air pun akan lebih besar. Nah, sebetulnya kalau dalam konteks struktur orang sudah tahu, membangun waduk, membangun sodetan, membuat kanal, prinsipnya prinsip pembangunan lah. Tetapi intinya tidak membantu untuk menyimpan air. Air banyak, sebanyak-banyaknya dibuang. Seakan-akan secepatnya masalahnya dihilangkan. Tapi sebetulnya pada saat air banyak itulah seharusnya dilakukan gerakan menabung air dalam membentuk sungai, sumur resapan, waduk atau apa saja ya untuk menambah air yang bisa kita resapkan ke dalam tanah. Yang kedua pendekatan non-struktur. Non-struktur itu sudah tahu orang. Intinya misalnya pendekatan kultur terkait dengan nilai-nilai, norma-norma bagaimana menjaga lingkungan, membuat resapan, menghutankan, menghijaukan, reboisasi. Kemudian juga terkait dengan
Kesadaran masyarakat dalam konteks tidak merusak daerah aliran sungai dengan membuang sampah, menyempitkan bantarannya, tinggal di pemukimannya,